Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari Manajemen 2018. Kali ini, pada Proker KKN Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta 2021, yang saya laksanakan di Dusun Boyong, saya akan memberikan sedikit edukasi terkait new normal, isolasi mandiri, dan pola hidup bersih dan sehat. Yuk kita simak. Edukasi COVID-19 Puji Lestari, KKN Mandiri UNY 2021. Sudah tahukah kamu tentang COVID-19? Jika belum, yuk kita simak. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit menular terbaru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2019 atau SARS-CoV-2. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 diantaranya gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5 hingga 6 hari. Dan yang terpanjang yaitu 14 hari. Nah, di sini kasus COVID-19 yang berat akan menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan hingga kematian. Wah, ngeri ya. Lalu, gimana sih penularannya? Yang pertama yaitu dengan droplet atau percikan. Nah, penularan ini sangat mudah karena jika ada seseorang yang terinfeksi COVID-19, kemudian dia batuk atau flu, kemudian ada di dekat kita, nah bisa jadi percikannya itu langsung menular ke kita. Selanjutnya, kontak fisik. Jika orang yang sehat melakukan kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, atau bahkan cipika-cipiki seperti itu dengan orang yang terinfeksi virus corona, sangat memungkinkan sekali bahwa si sehat ini akan terinfeksi. Kemudian, menyentuh bagian wajah yang terkontaminasi oleh virus corona. Apa saja sih bagian wajah yang kemungkinan besar akan terinfeksi? Yang pertama, bagian mata, bagian dahi, bagian pipi, mulut, hidung, dan dagu. Walaupun kita menggunakan masker, tapi bagian mata dan bagian dahi itu masih terbuka ya teman-teman. Jadi jangan sering-sering menyentuh bagian wajah kita. Lalu, apa saja sih cara untuk mencegahnya atau bisa menguranginya? Yang pertama, sering-sering mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik. Dan yang kedua, gunakanlah masker. Saat ini, masker sebaiknya digunakan 2 lapis. Dengan yang lapis pertama di bagian dalam yaitu masker medis dan yang kedua dengan masker kain. Selanjutnya, jika kita ada di luar rumah atau bahkan di rumah pun, sebaiknya kita menjaga jarak. Jaga jarak yang aman minimal 1 meter. Selanjutnya, bagaimana sih ketika kita sedang batuk ataupun kita sedang flu? Ketika kita sedang batuk, jangan lupa tutup mulut dengan bagian siku dalam seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Nah, ketika kita sedang flu atau pilek, biasanya akan ada banyak sekali lendir dari itu. Bagaimana sih biar flu kita tuh nggak menular ke orang lain? Gunakanlah tisu atau bersihkan di kamar mandi. Dan selanjutnya, cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Itu. Jangan membuang ludah atau membuang kotoran dari hidung di sembarang tempat, karena virus tersebut bisa menjangkit orang lain.
Nah, cara yang selanjutnya untuk mencegah penyebaran dari corona sendiri, stay at home atau selalu ada di rumah. Jika kita terpaksa keluar rumah, usahakan selalu patuhi protokol, menggunakan masker, berjaga jarak, dan hindari kerumunan. Lalu, sering cuci tangan di tempat umum. Cuci tangannya di air mengalir dengan sabun dengan antiseptik. Nah, selanjutnya yaitu jauhi kerumunan. Karena semakin kita banyak dari lingkungan orang atau di dalam satu ruangan bersama orang banyak, kita akan mudah sekali terjangkit virus corona. Nah, ini yang selanjutnya yaitu vaksin. Jangan lupa ya teman-teman untuk vaksin, karena vaksin itu sudah dijamin halal dan teruji klinis. Nah, yang terakhir yaitu terapkan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu New Normal Starter Pack. Apa sih New Normal Starter Pack itu? New Normal Starter Pack merupakan barang-barang bawaan yang sebaiknya kita bawa ketika kita berada di luar rumah. Kenapa sih kok New Normal? Karena saat ini kita dihadapkan dengan tatanan baru atau kehidupan baru. Mengapa? Karena COVID-19 hingga saat ini masih belum usai. Jadi kita diharuskan selalu siap dan siaga dimanapun. Apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama, pakailah masker. Kedua, bawalah masker cadangan. Ketiga, bawalah hand sanitizer atau disinfektan. Dan yang keempat yaitu sabun cair. Namun, ya saat ini di tempat-tempat umum atau di tempat kerja, di mall dan manapun, di rumah sakit, pasti sudah disediakan tempat untuk cuci tangan dan sabun cair. Selanjutnya, jangan lupa membawa tisu basah dan kering, membawa vitamin atau obat yang diperlukan, sarung tangan, alat ibadah pribadi, alat makan dan botol minum pribadi, tote bag, dan helm pribadi. Nah, untuk helm pribadi ini dikhususkan untuk rekan-rekan semuanya yang menggunakan layanan aplikasi ojek online ya, karena kan tidak mungkin nih setiap hari dibersihkan, atau jika dibersihkan pasti tidak dicuci dengan bersih, atau ada kemungkinan sudah terkontaminasi dengan virus atau seperti apa. Jadi untuk menjaga amannya kita bawa helm sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pola hidup bersih dan sehat atau yang disingkat dengan PHBS. Apa aja sih? Yang pertama, usahakan sirkulasi udara ruangan itu terjaga dengan baik. Jangan lupa membuka jendela atau ventilasi udara di pagi hari sehingga udara bersih dari luar bisa masuk ke dalam rumah dan udara yang ada di dalam rumah bisa keluar rumah. Selanjutnya, bersihkan lantai. Nah, kenapa sih kita harus rajin membersihkan lantai? Karena memungkinkan saja debu-debu selama semalam mengendap di lantai. Jangan lupa disapu di pagi dan sore hari. Selanjutnya, jika memungkinkan, usahakan setiap 1 hari itu dipel dengan cairan pembersih lantai yang mengandung antiseptik atau disinfektan, atau kita bisa menggunakan cairan klorin. Apa sih cairan klorin itu? Cairan klorin merupakan cairan dari pemutih pakaian yang dicampur dengan air biasa. Selanjutnya, kebersihan tempat tidur. Usahakan setelah digunakan dirapikan dan dibersihkan dari debu-debu. Jangan lupa sarung bantal, guling, dan spray diganti secara rutin. Dan jika ada sinar matahari pagi,
jemur kasur, bantal, dan beling ya. Selanjutnya kebersihan dapur, alat masak, dan makan. Jangan lupa sebelum digunakan atau setelah digunakan dicuci, karena bisa saja di lemari penyimpan terkena debu atau ada kotoran dari hewan seperti cicak atau kotoran lain seperti dari tikus atau kotoran dari debu-debu lainnya. Cuci di air mengalir dengan sabun yang mengandung antiseptik. Kemudian kebersihan dari karpet dan kursi. Jangan lupa karpet dicuci, dan untuk kursi bisa dibersihkan dengan vacuum cleaner atau jika memungkinkan dibersihkan dengan cairan disinfektan atau dielap dengan cairan disinfektan seperti itu. Nah, kebersihan pakaian. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Untuk orang-orang yang masih bekerja di luar atau tidak work from home. Terus para pedagang, para nakes, tenaga kesehatan, polisi, TNI yang masih bertugas di luar, itu sangat penting untuk menjaga kebersihan pakaian karena di luar rumah bisa saja kita terpapar oleh virus corona. Nah, gimana sih tipsnya? Yang pertama, setelah kita dari luar, jangan langsung masuk ke rumah. Sebaiknya pakaian dilepas di luar rumah dan diletakkan di ember kotor atau bisa langsung segera dicuci. Dan ingat, cuci pakaian yang dari luar dan pakaian yang sudah kita gunakan di rumah dipisah ya. Terus, untuk pakaian dewasa dan anak-anak juga diusahakan untuk dipisah. Untuk mencucinya sendiri dengan menggunakan deterjen yang mengandung antiseptik atau dicampur dengan cairan klorin. Selanjutnya, kebersihan alat belajar atau meja kerja. Nah, saat ini para pelajar itu kan kegiatannya di rumah terus ya. Nah, bagaimana sih untuk menjaga alat-alat belajarnya atau para pekerja menjaga kebersihan alat kerjanya? Yang pertama, kita bisa menyemprotkan cairan disinfektan di area meja, sampul buku, di gadget, ataupun di barang-barang elektronik yang digunakan. Kemudian langsung dielap, karena barang-barang elektronik tidak bisa terkena air seperti itu. Nah, kebersihan diri. Nah, usahakan setelah dari luar rumah kita langsung mandi, keramas, dan sebagainya. Usahakan jangan masuk rumah sebelum kondisi badan kita benar-benar bersih. Usahakan mandi 2 kali sehari dengan sabun yang mengandung antiseptik. Kemudian selalu rajin untuk keramas, sikat gigi, dan selalu jaga kebersihan baik kuku tangan maupun kuku jari. Selanjutnya yaitu kebersihan pangan. Nah, di sini kebersihan pangan sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kenapa? Karena setiap makanan yang masuk itu akan menjadi dasar bagi kesehatan kita. Jika makanan yang kita makan sudah terkontaminasi, lalu apakah kita bisa sehat? Pastinya tidak lah ya. Nah, tips yang pertama yaitu setelah dari pasar atau supermarket, usahakan sayur, mayur, dan buah-buahan segera dicuci ya. Dicuci dengan sabun khusus sayur-sayur atau buah-buah, kemudian ditiriskan. Dan usahakan kantung plastik atau kantung belanja jangan disimpan atau sebaiknya langsung dibuang saja, seperti itu. Dan usahakan untuk penyimpanan dilakukan di kulkas atau lemari pendingin dengan wadah khusus seperti kotak-kotak makan atau tempat-tempat yang sudah disediakan sebelumnya.
Nah, selanjutnya karena kita selalu ada di rumah dan khawatir untuk keluar rumah, biasanya kita melakukan pesanan online. Nah, gimana sih biar kita yakin kalau pesanan online itu akan baik ke kita dan ke kurirnya? Yang pertama, siapkan tempat untuk meletakkan barang yang kita pesan di depan rumah. Bisa kita menyediakan kursi untuk meletakkannya, atau kita menyediakan kotak di depan pintu seperti itu. Selanjutnya, jika kita melakukan pembayaran tunai, kita juga meletakkan uangnya di kotak atau di tempat yang sudah disediakan. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk mengurangi dari pertemuan antara kita dengan kurirnya seperti itu. Dan usahakan jika ada e-money atau uang digital, kita menggunakannya saja seperti itu untuk menghindari kontak dengan uang yang kita gunakan atau dengan orang yang mengantarkan atau si kurir tersebut. Nah, untuk makanan atau minuman sendiri, setelah datang, pastikan bahwa kemasannya dalam kondisi yang bersih, tidak berlubang, makanan tidak keluar dari box makanan atau minuman tidak tumpah, seperti itu. Selanjutnya, cek bau warna dari makanan atau minuman. Apabila bau dan warna dari makanan atau minuman dirasa sudah basi atau tidak layak untuk konsumsi, jangan dikonsumsi, langsung dibuang saja. Namun jika masih kondisinya dalam kondisi baik dan bersih, bisa kita langsung makan. Namun bungkusnya harus diganti ya, jangan menggunakan bungkus yang dari pengantaran. Bisa kita pindah ke piring atau ke mangkuk, minumannya ke gelas atau cangkir seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di sini meningkatkan daya tahan tubuh bisa dengan cara olahraga rutin, makan buah-buahan, ataupun dengan minum susu, atau makan vitamin, seperti itu. Nah, ini yang paling penting, yaitu mengelola stres. Kenapa sih penting? Karena ketika kita banyak pikiran atau kita stres, itu akan menurunkan imun dalam tubuh. Nah, kalau imun dalam tubuh sendiri sudah turun, kita akan dengan mudah terjangkit oleh virus, baik virus corona atau virus-virus yang lainnya. Sehingga kita harus mengelolanya dengan baik. Gimana sih caranya? Yang pertama, lakukan kegiatan yang kalian sukai. Semisal kalian suka bercocok tanam, nah lakukanlah itu. Atau jika ada yang suka bikin video seperti membuat konten di YouTube ataupun yang lainnya, bisa dilakukan. Usahakan kita tidak terlalu banyak pikiran dan istirahat dengan cukup, mengurangi atau membatasi informasi-informasi yang kurang baik, dan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Berpikir positif bahwa virus atau pandemi corona ini akan segera berakhir dan banyak sekali hikmah yang kita ambil dari adanya pandemi ini. Nah, selanjutnya mengelola hubungan dengan pasangan. Nah, ini bisa dilakukan oleh para orang tua ataupun kaum muda yang punya pasangan ya. Kenapa? Karena jika pasangan ini nantinya bertengkar ataupun marahan seperti itu, pastinya dia akan pikirannya akan sedih terus nanti imunnya juga akan turun. Nah, karena imun turun bisa menyebabkan kita terjangkit virus, mudah terjangkit virus, jadi hal ini harus dikelola dengan baik. Yang pertama, kita harus saling mengerti. Mengerti itu seperti apa? Mengerti bahwa emosional seseorang itu wajar ketika sedang ada pandemi. Merasa bahwa
tidak akan mampu melewati semua ini dan sebagainya. Menjadi pendengar yang baik, karena pendengar yang baik itu akan menjadi salah satu semangat bagi seseorang. Selanjutnya, saling terbuka dan saling membahas apa yang dibutuhkan bersama, seperti itu. Dan untuk para orang tua, baik yang masih memiliki anak yang sekolah atau anak usia dini, bisa diatur atau dikelola untuk pengasuhannya sendiri. Jangan lupa sharing kegiatan yang membahagiakan, seperti bermain game bersama, bercanda, berolahraga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isoman. Apa sih isoman tuh? Iso dan man. Apa ya? Nah, isoman sendiri merupakan singkatan dari isolasi mandiri atau perawatan diri yang dilakukan di rumah pada orang yang bergejala ringan ataupun yang tidak bergejala dan tidak memiliki penyakit penyerta seperti penyakit paru, jantung, ginjal, imunokompromis, dan lain sebagainya, ataupun penyakit penyerta yang dikategorikan berat. Nah, isoman ini bisa dilakukan pada siapa aja sih? Yang pertama, pasien dalam pantauan, orang dalam pengawasan, dan kontak erat dengan gejala. Apa aja ya yang dilakukan ketika isolasi mandiri? Yang pertama, usahakan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik pada ruangan yang digunakan untuk isolasi mandiri. Kemudian, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga yang tidak terpapar virus ataupun anggota keluarga yang sehat lainnya. Kemudian, gunakan kamar mandi dan alat mandi secara terpisah. Namun, jika tidak ada kamar mandi yang terpisah, kita bisa menggunakannya bersama, namun harus rutin diinfektan atau disemprot cairan antiseptik, terutama di bagian gagang pintu, terus di bagian yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya konsumsi makanan bergizi seimbang. Ingat ya, 4 sehat 5 sempurna, ditambah dengan vitamin. Selanjutnya, alat makan terpisah. Usahakan bagi orang-orang yang melakukan isolasi mandiri, alat makan baik sendok, mangkuk, garpu, terus gelas itu dipisahkan. Cara mencucinya pun juga dipisahkan, seperti itu. Kemudian hindari kontak dengan orang lain, baik anggota keluarga sendiri ataupun orang di luar rumah seperti tetangga dan lain sebagainya. Kemudian tidak bepergian. Nah, kenapa tidak bepergian? Karena orang yang melakukan isolasi mandiri sangat berkemungkinan besar untuk menyebarkan virus kepada orang lain. Dan rutin disinfektan setiap ruangan yang digunakan, baik di gagang pintu, kasur, kursi, meja, dan tempat-tempat atau barang yang sering dipegang. Lalu apalagi ya? Nah, selanjutnya rutin cuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik. Pakai masker dan usahakan masker 2 lapis ya. Selanjutnya jaga jarak. Jaga jarak ini dilakukan jika orang yang melakukan isolasi mandiri ini berada di rumah dengan orang atau berada di satu rumah dengan orang yang sehat atau sesama pasien PDP, ODP atau yang kontak erat dengan pasien bergejala, agar virus ini tidak
menyebar agar keluarga yang sehat lainnya tetap sehat. Itu selanjutnya, tangani sampah dengan hati-hati. Nah, kenapa sih kita harus hati-hati? Karena setiap sampah dari pasien isoma itu memiliki virus, kontaminasi virus yang sangat banyak. Nah, usahakan ditangani sendiri dengan jangan lupa menggunakan sarung tangan, dibungkus di plastik, dan dibuang di tempat yang sudah disediakan, khususnya di luar rumah. Nah, selanjutnya pantau gejala harian. Berdasarkan informasi yang saya terima bahwa untuk saturasi oksigen sendiri kita harus pantau, dan untuk alatnya kita bisa beli via online maupun di layanan medis terdekat seperti apotek dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa koordinasi dengan vaskes terdekat seperti puskesmas atau puskesmas pembantu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lapor pada petugas jika gejala memburuk seperti sesak napas dan kondisinya mulai lemas atau tidak bisa bergerak atau lain sebagainya. Penciumannya sudah benar-benar tidak bisa, perasa, ataupun penyakit penyerta kambuh seperti itu jika ada penyakit penyerta. Selanjutnya, kontrol kesehatan setelah isoman. Nah, bagi para pasien atau yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan negatif melalui tes PCR atau swab antigen, jangan lupa untuk kontrol kesehatan. Nah, untuk waktu isoman sendiri yaitu 10 hari untuk yang tanpa gejala, dan yang bergejala ringan itu bisa sampai 10+3 atau 13 hari seperti itu. Nah, di sini saya akan memberitahukan sedikit layanan medicine dari Kementerian Kesehatan RI yang gratis. Namun sayangnya layanan ini masih berlaku sementara di Jabodetabek. Yang pertama, cara yang bisa dilakukan yaitu lakukan tes PCR atau swab antigen. Nah, nantinya jika terkonfirmasi positif, maka akan di WA oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk tes atau swabnya sendiri lakukan di vaskes yang terdapat atau memiliki kerjasama dengan layanan telemedicine Kemenkes RI seperti itu. Lalu jika setelah di WA atau diinformasikan bahwa si orang ini positif, cek NIK atau nomor induk kependudukan di laman layanan telemedicine Kemenkes RI untuk mengecek apakah kita mendapatkan layanan gratis atau tidak. Nah, jika kita dinyatakan mendapatkan layanan gratis, selanjutnya masukkan kode voucher yang sudah ada di laman layanan konsultasi telemedicine Kemenkes RI. Nah, lakukan konsultasi daring, kemudian nantinya para dokter ini akan memberikan resep sesuai gejala masing-masing pasien. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan resep digital, kita bisa menebus resepnya ini secara gratis, tapi untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri. Nah, dengan cara mengisi formulir pesanan, dengan mengisikan data diri, nomor induk kependudukan, kemudian melampirkan resep digital yang sudah diberikan oleh dokter. Nah, nantinya jika sudah terkonfirmasi untuk mendapatkannya, obat-obatan tersebut akan diantarkan ke rumah si pasien. Nah,
Jika di daerah Jabodetabek sendiri, pengantarannya akan dilakukan dengan layanan dari Si Cepat. Nah, ini berlaku di Jabodetabek ya teman-teman, dan untuk luar Jabodetabek belum ada. Dan kalau untuk melakukan layanan konsultasi daring sendiri, kita bisa lakukan di laman telemedicine Kemenkes RI, atau kita bisa lakukan dengan dokter yang ada di vaskes terdekat atau dokter pribadi, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun antiseptik, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, tidak bepergian, tetap berada di rumah, dan jangan lupa vaksin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!